Dasar nggak sabaran. Putri Ayu nggak puasin kamu, calon menantu Ayu. Putri Ayu itu mana bisa nandingin nona besar Tuh, cuma wanita beku. Oh, bukan. Lebih parah dari wanita beku. Jangankan tidur bareng. Tiap kali aku cuma mau satu jarinya, langsung dia tampar aku. Kakek Ayu masih mengandalkannya untuk melanjutkan garis keturunan. Cih, dia nggak akan bisa punya anak seumur hidupnya. Bagus dong, kalau kamu nikahin dia, nanti harta Ayu jadi milikmu semua, kan? Kalau gitu, kamulah yang lahirin. Nanti milikku juga jadi milikmu. Putri Ayu. Rizky, kamu makan minum dariku. Bahkan mobil selingkuhanmu pun aku yang beli. Masih mau... Dengar ya, kamu dan Nagi, kamu dipecat. Putri Ayu, kamu pikir kerja sama Bulan Baru dengan Ayu Group? Siapa yang urus? Aku. Tanpa aku, kerjasama ini pasti batal. 100 miliar. Keluarga Ayu mampu bayar. Kerja sama Bulan Baru, aku urus sendiri. Kamu, nyah sana. Putri Ayu, kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma ayam telur. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang mau kamu? Cih. Dewi, ku dengar kakakmu asisten direktur utama PT Bulan Baru. Aku mau minta tolong kakakmu. Setelah dia pulang, atur pertemuan aku dengannya. Juga bantu aku cari pria. Harus kuat dipukul. Lama tak gerakin tangan, jadi kaku. Cari pria, Putri akhirnya sadar. Gak nempel lagi sama Rizky si payah itu. Mau coba yang lain ya? Aku cariin sekarang. Bukannya latihan di gym, kok ke hotel? Gak perlu ke gym, seru banget ya. Jangan sampai gak tahan. Siapa bilang aku nggak tahan? Aku satu pukulan, Rizky langsung tumbang. Iya. Cuma Rizky si payah itu. Kamu malah mabuk demi dia. Mabuk begini. Dia di ruang VIP 666. Jangan gegabah ya. Aku duluan ya. Kakakku bilang, bosnya pulang malam ini. Aku cari dia. Itu dia. Kalian, beraninya kalian menculikku? Memangnya kenapa? Malah repot menculik orang miskin. Kelihatannya bagus, tapi payah. Kalian ngapain? Jangan ikut campur. Aku, Putri Ayu, memang suka ikut campur. Itu kamu. Kenapa kamu bisa mendekatiku? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kalahkan kamu, menaklukkanmu. Jangan menyesal.
Bukankah aku minta Dewi cariin pelatih tinju buat latihan? Kok malah sampai ke... Nolak pria ini. Padahal kalau Rizky sentuh aku langsung gak bisa nahan mau mukul dia. Sekarang banyak palsu. Jangan-jangan pria ini juga palsu. Sudah puas lihat. Kalau aku bilang belum puas, apa kamu akan biarkan aku lihat lagi? Dasar pelit. Badanmu bagus banget. Apa salahnya dilihat lebih lama? Kamu perempuannya. Omongan gitu bisa kamu ucapkan. Kalau gitu, coba periksa saya. Hanya enak banget. Baru pertama kali sentuh badan sebagus. Kamu hebat banget semalam. Jadi, paman kedua dulu memaksaku di dewan direksi. Putri Ayu, dalam setahun, selesaikan pesanan 100 miliar. Atau lahirkan pewaris Ayu. Kalau tidak, posisi dirut PT Ayu harus kuserahkan padaku. Putri Ayu itu mandul. Gak bisa punya anak. Gimana mau warisi Ayu Group? Pas sekali. Kamu... pelatih tinju sebulan dapat berapa? Aku lagi butuh pacar. Mau nggak? Pelatih tinju? Kamu anggap aku pria seperti itu? Bukannya. Atau kamu mau naikkan harga? Meskipun kamu tampan dan sesuai kriteria, tapi aku benci pria yang serakah. Kamu tidur denganku, lalu anggap aku pria seperti itu. Ini sudah keterlaluan, kan? Jangan serakah. Aku takkan merugikanmu. Baru pertama kali ada orang yang menawarku begini. Baguslah kamu tahu. Baik-baik ya. Mulai sekarang, kamu milik Putri Ayu. Putri Ayu, kamu gak ke kamar 666 semalam? Cowok ganteng yang aku cariin menunggumu semalaman. Aku di kamar 666 kok. Ini kamar 9299. Hah? Kak Andy? Oh, kamu... Di hotel ini, banyak orang yang salah kamar. Apa maksud direktur utama? Jangan-jangan dia tak mau Putri Ayu tahu identitas aslinya. Maaf, saya salah kamar. Kok Putri Ayu bersama direktur utama? Direktur utama menjaga diri selama 25 tahun. Hanya untuk memberikan yang pertama untuk... Benar-benar celaka kali ini. Aku tak terima hubungan pacaran seperti ini. Lalu, kamu mau apa? Nikah, kamu tidur denganku. Jadi tanggung jawab. Aku cuma mau punya anak, tapi dia malah mau masuk keluarga. Jadi, pri kalian sekarang sudah segitunya. Putri Ayu, kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuman ayam yang tak bisa... Di dunia ini, siapa lagi yang mau kamu selain aku? Baik, nikah ya nikah. Aku bilang dulu, keluarga Ayu butuh pewaris. Karena kamu sudah masuk keluarga, buat aku hamil dan punya anak, itu tuh... Soal perusahaan, kamu jangan ikut campur dulu. Aku juga tak mau berakhir. Dia pelatih tinju atau penembak jantung? Kenapa jantungku berdebar kencang? Aku belum kenalan denganmu. Aku Rama Wijaya, dari PT Bulan Baru. Putri Ayu! Putri Ayu? Kok kamu di sini? Tahu aku hari ini mau nikah sama Citra. Jadi kamu cari orang buat pura-pura di depanku. Mau aku menyesal, kan? Mulutmu ini kayak diolesin enema. Buka mulut, langsung ngomong ngawur. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya pantas aku pura-pura di depanmu? Sayang, ayo pulang. Putri Ayu, bukannya kamu nggak boleh disentuh pria. Aku tahu.
Selama ini, kamu cuma mainin aku, kan? Kamu nggak punya penyakit aneh. Putri Ayu, awalnya aku mau mengampunimu demi kakekmu. Aku nggak akan meladenimu. Tapi kamu terus menyakiti Bang Rizky. Keluarga Zainal juga bukan kaleng-kaleng. Awas, kamu bakal bangkrut. Sikra Zainal, keluarga kamu masih belum giliranmu. Jangan ngomong. Tanpa Bang Rizky, PT Bulan Baru nggak akan melirikmu. Putri Ayu, kita lihat saja seberapa lama kamu tahan. Kalau kamu mau kerjasama dengan PT Bulan Baru, aku bisa... Aku tahu kamu kerja di PT Bulan Baru. Tapi direktur utamanya bukan kamu. Nggak bisa ketemu sesukanya. Soal perusahaan, nggak usah kamu urus. Urusan terpentingmu sekarang adalah jaga kesehatanmu. Lalu, cepatlah berikan aku anak. Karena ibu terburu-buru, aku bantu sekarang saja. Putri, pernikahanmu dengan Rizky, ada apa sebenarnya? Kok dia malah nikah dengan putri keluarga Zainal? Undangannya sampai ke sini. Rizky pergi. 1 triliun bulan baru jadi sia-sia. Putri Ayu mau membuat keluarga Ayu bangkrut. Ayah seharusnya tidak menyerahkan perusahaan kepada seorang yang bahkan tak bisa melahirkan. Gadis sialan. Diam kamu. Kakek. Turun, naik taksi sendiri. Kamu nggak mau ajak aku ketemu keluargamu? Rama Wijaya, kenali posisimu. Jangan harap yang bukan milikmu. Pak, yang menyuap sekretaris Joko dan membocorkan rutenya sudah ketemu. Dia GM PT Ayu Bersaudara, juga paman kedua Putri Ayu. Apa Putri Ayu bersekongkol dengan pamannya untuk menjebak Anda? Dia bukan orang seperti itu. Beritahu HRD, pecat sekretaris Joko, naikkan Yuni ke posisinya. Pak dekat dengan Nona besar Ayu? Aku nggak dekat, kamu yang dekat. Mana ada, aku nggak sedekat, Pak. Dia belum tahu soal aku. Soal kita berdua, jangan banyak omong. Baik. Baru punya pacar, langsung ngepot, brengsek. Putri Ayu, suamimu yang kamu sewa itu mana? Masih bilang bukan untuk bikin aku marah. Hari ini aku datang kasih undangan ke kakekmu. Kamu ikutin aku begini. Mau halangi aku ya? Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Rizky, kamu benar-benar tak tahu malu. Putri Ayu, jangan sok jago. Fobia pria apanya? Selama ini kamu gak mau aku sentuh, cuma karena takut aku bosan sama kamu, lalu membuangmu. Sebenarnya, asal kamu mau tunduk, aku bisa saja kasih kamu kesempatan. Aku kasih kamu kesempatan. Beraninya kamu pulang. Aku nggak tahu fobia pria itu cuma alasan. Coba lagi ya. Cemburu, ya? Jangan marah-marah. Ya sudah, coba lagi. Jalan. Beraninya mainin aku. Hengya. Aku menantu keluarga Zainal.
Dasar aktor miskin, beraninya mukul aku. Putri Ayu, ikut saja si ganteng itu. Nanti bulan baru cabut investasinya. Ayu Grup kalian tunggu saja kebangkrutan. Kaget? Jantungku berdebar. Itu kaget kan? Tuan Rocky! Tuan Rocky! Kamu Rocky? Tuan Rocky! Pak Andy. Tuan Rocky juga di mobil. Acara sambutan, aku nggak ketemu Tuan Rocky. Nggak nyangka ketemu di sini. Gawat, harusnya nggak nyintip bosku jadi pahlawan. Pak Andy. Pak Andy, aku akan kirimkan surat pengacara Tuan Direktur. Kamu pulang dulu. Baik, Pak. Surat pengacara apa? Tanya saja. Apa yang Tuan Hendra lakukan? Aku ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Kakek, syukurlah kakek nggak apa-apa. Kakek nggak apa-apa. Justru kamu, Pratama mengganggumu. Cuma badan kurus gitu, mau ganggu aku. Mimpi aja. Pamanmu itu, dia itu nggak bisa Kakek ini nggak tahu kapan akan ketemu nenekmu. Kalau kamu nggak ada yang jaga, kakek juga nggak tenang. Kakek, jangan ngomong gitu. Kakek akan panjang umur. Siapa dia? Kakek, saya rekan kerja Putri Ayu. Kakek, kami ada urusan kerjaan. Pergi dulu. Aku nggak pergi. Jelaskan, aku partner bisnismu. Partner untuk punya anak. Jadi itu juga partner kan? Kamu anggap aku selingkuhanmu? Putri Ayu, kamu tahu siapa aku? Yang bisa mengantar surat pengacara untuk dirut bulan baru, pasti asisten atau sekretaris. Cuma nggak nyangka, kamu juga kerja paruh waktu jadi pelatih tinju. Kayaknya kamu butuh uang banget. Aku dari bulan baru. Selain uang, aku tak bisa kasih yang lain. Kamu tahu aku mau apa? Mau apa? Aku akan hargai keinginanmu. Ngomongnya lancar banget, jago banget dia. Pasti sudah berpengalaman. Dasar anak, membatalkan pertemuan jodohku, bahkan tak pulang. Sekarang mau lari kemana? Tinggalkanku sendirian di hotel, lalu kabur. Ketahuan juga, kan? Kok ibu di sini? Aku tak mau selama kita bersama, mantan pacarmu bikin ulah. Bereskan sendiri. Dia itu... Siapa gadis ini? Kapan kalian bertemu? Sekarang apa statusnya? Sudah sampai mana? Masih diincar ya? Mah, jangan bikin kacau. Baik, mau ibu. Cari tempatnya, ceritain ke ibu. Calon menantuku itu, dia suka apa ya? Bagus juga. Kamu dan pelatih tinju itu sudah menikah, dan dia masih punya mantan yang umurnya hampir setua ibunya. Suaranya pelan. Dia punya berapa selingkuhan, itu bukan urusanku. Yang terpenting sekarang adalah bertemu Tuan Rocky. Kakakku bilang, Tuan Rocky kemungkinan besar hadir di pernikahan Citra Zainal. Kalau begitu, ke pernikahannya. Asal bisa selamatkan Ayu Group, aku rela lakukan apa saja. Mbak, bungkuskan gaun ini untukku. Gaun ini, kami yang Putri pilih duluan. Mbak, bungkuskan untuk kami. Putri Ayu. Kamu kan sudah ditolak, Bang Rizky. Buat apa kamu mau gaun ini? Mau datang ke pernikahan kami ya? Bang Rizky sudah nggak mau kamu. Kamu masih saja mengganggunya. Dasar murahan. Kamu ngomong apa? Yang tahu selingkuh dan tetap melakukannya. Itulah yang paling murah. Putri Ayu, kamu bilang apa? Siapa yang selingkuh? Yang tidak dicintai itu selingkuhan.
Kak Rizky tidak pernah mencintaimu. Dasar ayam mandul, pembawa sial yang bikin orang tua mati. Bang Rizky kasihan sama kamu, makanya dia sama kamu. Kubobol mulutmu. Dasar pengemis, celana dalamnya pun harus wanita yang beli. Citra Zainal, kamu nggak jijik ya? Gaun ini kupersembahkan untukmu. Lagi pula, nggak ada yang mau berebut dengan pengemis pemulung. Putri Ayu, di pernikahan kami, PT Bulan Baru akan umumkan kerjasama dengan Zainal Group. Keluarga Ayu, tunggu saja kebangkrutan. Kita lihat siapa pengemisnya. Demi keluarga Ayu dan kerjasama dengan Bulan Baru, hari ini aku harus bertemu Tuan Rocky. Selamat datang. Putri Ayu, aku tahu kamu tak rela. Begini saja, nanti setelah pernikahan selesai, aku temui kamu berdua. Tapi jangan berulah lagi seperti anak kecil. Ini kesempatan terakhir dari aku. Gila. Putri Ayu, tak tahu malu. Bang Rizky sudah meninggalkanmu, masih saja datang merebutnya. Citra, bukan semua orang seperti kamu yang suka memakai sampah. Aku kesini bukan karena Rizky. Siapa yang mengusik putriku? Putri Ayu mau merebut Bang Rizky. Cepat hukum dia. Paman Zainal, perjamuan ini Anda yang mengundang keluarga Ayu. Citra membuat onar di sini. Harusnya Anda beri penjelasan. Keluarga Ayu sudah tamat. Aku hanya sopan memberi undangan. Beraninya kamu datang. Ke Zainal akan segera kerjasama dengan Bulan Baru. Walau kau dipukul, itu salahmu sendiri. Masih mau penjelasan? Kalian sungguh tega. Tak tahu malu. Siapa yang punya banyak ini, dialah yang ini. Salahkan saja keluarga Ayu yang tak berguna. Nona besar Ayu, bawa uangmu dan enyah. Hari ini aku harus bertemu Rocky. Udah begini kok nggak pergi? Keluarga Ayu payah banget. Paman, bolehkah aku bertemu Rocky sebelum pergi? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Satpam, serit dia keluar. Tunggu. Kok diam saja? Kamu kayak anjing rendahan. Hari ini pernikahanku. Aku akan memaafkanmu. Aku beri kamu kesempatan. Asal kamu merangkak di sini. Aku biarkan kamu tinggal bertemu Tuan Rocky. Serius? Baik. Aku merangkak. Benar-benar berlutut. Memalukan. Direktur Utama Bulan Baru, Tuan Rocky tiba. Rocky. Tuan Rocky datang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya menyuruhnya berlutut. Tuan Rocky kenal Putri Ayu? Tuan Rocky apanya? Dia itu cuma sugar baby Putri Ayu. Dasar sok-sokan. Berlagak jadi siapa? Beraninya kamu. Beraninya pura-pura jadi Tuan Rocky. Satpam, seret dia keluar. Kamu yakin mau mengusirku? Ini kontrak PT Bulan Baru dan Zainal Group.
Kamu benar Direktur Utama PT Bulan Baru, Tuan Rocky? Bukan. Kontraknya juga palsu. Aku pergi pulang. Beraninya kamu pura-pura jadi Tuan Rocky. Awas kalau perusahaan tahu, kamu dipecat. Tuan Rocky, jangan pergi. Saya sungguh tak tahu kalau Anda dan Nona Besar Ayu teman dekat. Begini, biar Citra minta maaf. Ayah, dia cuma sugar baby. Dia penipu. Cepat minta maaf pada Nona Ayu. Ayah. Putri Ayu, kenapa kamu hancurkan pernikahanku di depan semua orang? Putri Ayu, mati kau. Mati sana. Ayu, kau hancurkan pernikahanku. Aku takkan melepaskanmu. Kamu luka di mana? Aku antar ke rumah sakit. Perhatian banget ya. Bukan kamu yang kuperhatikan. Aku khawatir lukanya nggak bisa punya anak. Soal itu, kamu bisa cek kapan saja. Yang terluka, itu aku. Cepat, bantu Kak Andi. Aku ambil mobil. Tuan Rocky, anak saya hanya hilaf. Jangan sampai karena kejadian hari ini mempengaruhi kerjasama kita. Anakmu berniat membunuh. Kerjasama Bulan Baru dan keluarga Zainal dibatalkan. Asisten Andy. Pak, asisten Andy dari Bulan Baru. Kok bisa sama si miskin yang disewa Ayu berada bersama? Lalu Tuan Rocky, dia datang. Maksudmu, orang yang bantu asisten Ani tadi bukan Direktur Utama Bulan Baru, Rocky? Aduh, Pak. Rocky itu orang penting. Mana mungkin dia bantu Andi, yang cuma asistennya. Lagi pula, Putri Ayu sendiri yang mengaku kalau dia panggil si miskin itu hanya untuk membuatku kembali dan sengaja berakting untukku. Si Calang Ayu, berani-beraninya mainin aku. Akan kubalas. Tangkap si Jalang Ayu itu. Bawa ke sini. Siap. Dok, aku nggak terluka. Gak usah diperiksa. Walau nggak terluka, harus diperiksa. Biar aku tenang. Dengan masa lalumu, siapa tahu ada... Dok, tolong periksa dia secara menyeluruh. Nggak nyangka. Dia khawatir banget sama aku. Kondisi suami Anda saat ini nggak ada masalah. Nggak akan mengganggu kehamilan, kan? Pertama kali ketemu pasangan muda yang nggak sabaran begini. Kalau nggak sabaran saat berhubungan, coba aja di tempat yang berbeda. Bisa meningkatkan peluang hamil. Kalau gitu, kita coba deh lain kali di tempat yang berbeda. Putri Ayu, keluar sebentar. Aku ambil laporannya dulu. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan aku kena penyakit jantung. Aneh, ini bukan jalan ke laporan. Putri Ayu, laporannya sudah keluar. Bukannya dia barusan ikut kalian ambil laporan? Enggak kok, aku sudah cari dia lama, tapi nggak ketemu. Zainal, kau yang suruh orang menculikku. Aku bukan cuma menculikmu. Aku juga akan menghancurkanmu. Kau menindas putriku di pernikahannya. Dan mau merebut proyek 100 miliar Bulan Baru. Dasar bocah. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Biar kau tahu rasa merebut bisnis dariku. Tak punya kemampuan, malah pakai cara ilegal. Kalau keluarga Zainal tak bangkrut, itu sia-sia untukmu. Masih berani membantah? Habisi dia. Khoba saja. Serang. Pak, sudah ketahuan. Pak Zainal yang membawa Putri Ayu. Siapa suruh turunkan tangan? Angkat. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak terluka. Masih bilang nggak terluka? Sudah berdarah?
Pak Andy, yang terjadi hari ini, itu konspirasi. Si bocah sialan Putri Ayu yang menipuku. Dia mau memaksaku untuk menyerahkan kontak bulan baru padanya. Pak Andy, percayalah padaku. Diam! John! Kak Andy sepertinya takut kamu. Dia dari Bulan Baru, asisten pribadi direktur utama. 2 hari ini dia selalu di sisimu. Rama Wijaya, sebenarnya kamu siapa? Aku direktur utama PT Bulan Baru. Rocky. Kalau gitu, serahkan proyek 1 triliun Bulan Baru untuk keluarga Ayu. Boleh. Paling-paling kamu cuma asisten dari sekretariat Bulan Baru. Cuma asisten kecil. Masih mau jadi direktur utama Bulan Baru. Sudah mau pagi, bangun dari mimpimu. Bu Rama, mau coba lingkungan baru? Kalau memang buru-buru, kalau berhubungan, kalian bisa coba di lingkungan yang berbeda. Bisa meningkatkan kesuburan. Aku memang buru-buru mau punya anak, tapi aku bukan mantan pacarmu. Jangan macam-macam di luar. Mantan pacar apa? Rama Wijaya, jangan pura-pura. Dia sudah datang. Sudah lupa? Kamu tinggalin aku di hotel, lalu kabur. Ketahuan kan? Itu aku. Maksudmu, itu kerabatmu? Mana ada kerabat yang akal begitu, sampai bawa ke hotel. Dia ini cemburu. Syukurlah kamu selamat. Benci banget. Bapak dan anak Zainal itu gila banget. Kok kamu bisa ke sini? Tadi kakakku telepon. Dia sebut direktur utama Bulan Baru. Kukira dia mau ketemu Rocky, jadi aku ikutin. Oh iya, kakakku bilang besok sore Bulan Baru bakal adakan tender untuk proyek 100 miliar tentang mitra kerjanya. Nanti Tuan Rocky akan langsung umumkan mitra kerjanya. Putri, kamu sudah dapat undangan resmi belum? Undangan tender Bulan Baru tidak sampai ke tanganmu. Kamu tahu Bulan Baru mengirim undangan ke perusahaan mana saja? Dia cuma karyawan Bulan Baru, hanya staf kecil. Mana mungkin dia tahu? Dia sahabatku, Dewi Pratama. Lalu aku? Rama Wijaya. Suamimu. Suamiku. Oh, ternyata kamu yang mantan pacarnya jadi pelatih tinju ibunya. Putri, kamu bilang ke dia. Kamu nggak dengar apa-apa. Bukannya mau bawa aku ke rumah sakit untuk periksa luka tanganku. Kita ke rumah sakit sekarang. Rama Wijaya ini kok familiar ya? Sepertinya pernah ketemu. Kamu lagi chat sama Andi ya? Kok kamu tahu? Kak Andy kan bukan orang yang campur tangan. Kenapa Anggi mau bantu kamu acting untuk tipu Pak Zain? Kamu dan Andi, apa hubungan kalian? Dia sudah tahu siapa aku. Dia sudah kenal aku. Kamu bukan laki-laki sejati. Kamu dan Andi ada apa-apa. Aku laki-laki sejati atau bukan? Apa kamu nggak tahu? Ada yang bisa menyerang, juga bisa bertahan. Mana aku tahu kamu jenis apa. Kamu kepanasan. Kenapa kamu buka baju? Biar kamu buktikan. Lihat baik-baik. Apa aku laki-laki sejati? Di jalanan begini. Belum jelas. Sudah jelas. Harus buktikan. Lihat baik-baik. Apa aku laki-laki sejati? Aku yakin kamu laki-laki sejati. Jangan buka. Praktik adalah ujian satu-satunya kebenaran. Aku nggak pilih tempat. Aku pilih. Bukannya kamu sudah pulang? Kok kamu di sini? Aku mau ke lelang PT Bulan Baru. Sudah dipakai, langsung dibuang. Sayang, jangan. Pulang sendiri. Membuat anak. Itu bukan urusan penting.
Putri, lelang sebentar lagi dimulai. Kok baru datang? Kok muka kalian merah semua? Cuaca panas. Cepat, ku dengar direktur utama mau ke kantor. Gimana penampilanku? Katanya direktur utama belum menikah. Kalau dia suka aku jadi ibu direktur. Katanya, direktur Rocky itu ganteng banget. Kalau bisa tidur sama dia, kalaupun udah jadi ibu direktur, aku rela. Minggir, kencing baik nggak ngeblokir jalan. Kalian dari departemen mana? Kamu siapa? Masih nanya kami dari departemen mana? Salah. Kalian berdua, berhenti. Sudah nabrak orang, nggak tahu minta maaf. Teman Bapak Rizky, maaf ya, kami salah lihat. Mohon jangan sama-sama dengan Tami. Bapak Rizky? Kenapa aku nggak tahu di PT Bulan Baru ada Bapak Rizky? Lihat saja, si ganteng ini ada gunanya apa? Sudah dimaki, tapi harus diam saja. Aku beda. Aku bukan cuma bisa belain kamu, tapi juga bisa bawa kamu ke lelang PT Bulan Baru. Jangan percaya deh. Memangnya aku percaya kamu? Dasar pemuda manja yang hidup dari wanita. Kamu pikir di depan Pak Zainal, kalau pura-pura jadi direktur utama Bulan Baru, kamu jadi direktur utama. Direktur utama Bulan Baru itu orang asing, cuma punya nama Inggris, nggak punya nama Cina. Siapa bilang Dirut Bulan Baru orang asing? Aku dan Rocky itu sama-sama seperut. Siapa yang nggak tahu? Bapak Rizky ketemu dirut kami, nggak perlu janji. Kalian pikir kalian siapa? Berani meremehkan Bapak Rizky? Hayu, kamu cari cowok manja begini buat apa? Selain bikin kamu malu, dia bisa apa lagi? Apa syaratmu biar bawa aku ke tender? Asal kamu berlutut minta maaf padaku. Oh, bukan. Suruh dia ke sini, lumat sepatuku. Kari mati! Dasar mulut lancar. Kalau berani, bawa mereka masuk sana. Mau masuk? Aku bawa kamu masuk sekarang. Masih saja omong besar. Hah? Kamu punya undangan? Aku, Rizky Pratama. Aku bilang di sini. Tanpa aku, jangan harap bisa masuk. Aku harus masuk hari ini. Ini aku. Aku di depan sekarang. Cepat ke sini. Masih saja pura-pura. Hah? Oke, aku mau lihat saja. Siapa yang bisa kamu panggil? Itu Sekretaris Dwi dari kantor dirut. Kalian nggak tahu, Sekretaris Dwi itu sepupuku. Dia datang menjemputku masuk. Putri Ayu, jangan berhayal. Penipu ini cuma bisa habisin uangmu untuk buatmu senang. Dia itu cuma sampah. Mengingat kita sudah lama bersama, aku bisa beri kamu kesempatan. Cukup berlutut dan mohon padaku. Aku akan bawa kamu masuk ke tender PT Bulan Baru. Kalau aku tunduk dan minta maaf, kamu akan bawa aku masuk ke ruang tender. Aku orangnya tegas. Ayo. Lepaskan. Percaya aku. Aku harus dapat kesempatan ini untuk selamatkan keluarga Ayu. Bukan hanya tak percaya. Kamu sudah lupa aku. Naga. Tendernya sudah mulai. Kok kalian masih di sini? Ayo, masuk. Bukan Pak Andi. Mereka nggak punya undangan. Mereka nggak boleh masuk. Pak Andy, Direktur Rocky mana? Direktur apa? Rocky, Direktur Utama PT Bulan Baru. Tuan Rocky, dia baru saja telepon saya. Dia sudah di depan. Minta saya jemput dia. Kak, kamu pasti kena tipu. Tendernya mau mulai. Ayo. Pak, bukankah Bapak berencana mengungkap identitas di tender untuk kejutan Nona Ayu? Sekarang biarkan Sekretaris Dwi buka tender. Nona Ayu takkan pernah tahu kontraknya disiapkan Bapak untuk keluarga Ayu. Di matanya cuma ada si jelek itu. Mana mungkin dia mau lihat yang lain? Berarti Rizky Pratama itu pembohong. Dia menipu Nona Ayu. Kalau Nona Ayu tahu kontrak ini disiapkan Bapak untuk Ayu Group, dia pasti akan terharu. Lagi pula, Sekretaris Dwi dan Rizky Pratama sepupu. Kalau di tender nanti, Sekretaris Dwi menindas Nona Ayu, di mana? Beraninya dia. Tender kali ini, Tuan Rocky, kamu harus menang. Perusahaan kita menang atau tidak, terserah kamu, Kak. Putaran terakhir tender. Perwakilan 3 perusahaan akan melakukan presentasi terakhir. Pemenangnya akan menandatangani kontrak 100 miliar. Mulai presentasi. Kami, PT Angkasa Indah, jika menang tender ini, akan turunkan harga 10%. Apa? 10%? 10%? Kelihatannya proyek ini pasti untuk PT Angkasa Indah. Harga ini terlalu rendah.
kita takkan sanggup. Ayu Group takkan turunkan harga 10%. Bahkan 5 pun sudah sulit kan? Putri Ayu, kamu kalah. Ayu Group tak bisa turunkan harga 10%. Tapi kami bisa jamin, semua bahan baku dan produk asli akan diawasi langsung oleh PT Bulan Baru. Dicek acak kapan saja. Jika ada satu saja yang tidak lulus, Ayu Group tak akan ambil sepeser pun. Dan ganti rugi 2 kali lipat. Juga, Ayu Group turunkan harga 2% lagi. Putri Ayu, kamu gila. Aku berani taruhkan seluruh Ayu Group untuk kerjasama dengan PT Bulan Baru. Pak Rizky, berani. Kalaupun kau taruhkan seluruh Ayu Group, terus kenapa? Kontrak ini pasti akan kurebut. Sekarang saya umumkan, PT Bulan Baru, mitra kerjanya adalah Tunggu. Tuan Rocky. Sekretaris Dwi, kamu pikir perusahaan ini rumahmu sendiri? Surati surat resign kamu. Kerjasama final hari ini akan dipimpin Direktur Utama Bulan Baru, Tuan Rocky. Bu Ayu, Hendra Ayu tahu Anda ikut lewat PT Bulan Baru. Dia mencuri stempel pribadi Anda. Dia membatalkan sendiri kerjasama dengan rantai pasokannya. Sekarang saya sudah mengantarnya ke polisi. Aku langsung kembali. Pak Rama, bukan. Tuan Rocky, saya salah menilainya. Putri Ayu sudah pergi. Kita kerjasama saja. Enya. Putri Ayu, beraninya kau datang. Kau tega mengiringku ke polisi. Aku ini paman kandungmu. Paman kedua. Mencuri stempel pribadiku, membatalkan kontrak sendiri. Kau mau Ayu Group bangkrut? Jangan fitnah! Dasar pembawa sial! Kau bawa mati orang tua kandungmu. Masih kurang? Mau merencanakan untuk membunuh pamanmu sendiri agar mewarisi semua harta kakek tua. Dasar anak durhaka tak punya hati. Putri Ayu membawa pria pengangguran untuk membantumu. Sama seperti ibumu yang mati itu. Nggak bisa hidup tanpa pria. Hendra Ayu, kamu keterlaluan. Kalian lihat, dia mau membunuhku. Mereka ini mau menjebakku. Cepat tangkap dia. Jangan ribut. Karena dia pamanmu. Bawa saja dia pergi. Dia mau membunuh pamannya sendiri. Pelaku kejahatan seperti ini. Kalian tidak menangkapnya. Nanti kalau aku sampai celaka, tanggung jawab ini. Kalian sanggup? Kalau nggak mau pergi, tinggal di sini saja. Pak, kalau saya tegas menuntut kasus pencurian, hukumannya berapa tahun? Minimal 3 tahun. Jangan menakuti aku. Aku bukan dibesarkan dengan takut. Demi kakek tua itu, aku takkan meladenimu. Kamu... Buat dia membayarnya. Tenang. Saya pasti akan membuat Hendra Ayu membayarnya. Mobilku. Kalau belum puas, bisa suruh dia berlari beberapa putaran lagi. Kamu sangat membantuku. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Rama Wijaya. Atau seharusnya aku panggil Tuan Rocky? Melihatku mencari Tuan Rocky seperti lala tanpa kepala, berkelana sana-sini. Senang kan? Sebagai pewaris grup ratusan miliar, melihatku membawa kartu, tak tahu diri. Senang sekali kan? Tuan Rocky, kamu puas bermain game ini? Ayu, aku tak sengaja sembunyiin. Itu penipuan sengaja. Aku sudah jujur hari ini, tapi kamu nggak percaya. Itu jujur. Itu cuma tes. Rama, kamu cuma alatku untuk punya anak. Turun! Kita cerai. Aku nggak setuju cerai. Tunggu sampai kamu tenang. Aku jelaskan nanti. Turun! Ayu. Kalau nggak turun, aku langsung ke KUA untuk cerai. Ayu, aku tak sengaja bohong. Pak, kelihatannya pucat. Berantem sama Putri Ayu. Siapa bilang aku berantem sama dia?
Udah kalah, masih sok jago. Kak, kita baru pulang. Kok kakak nggak jemput kita? Kata ibu, kakak punya calon kakak ipar. Kenapa nggak bawa pulang? Perkenalkan dong. Dasar anak ini. Kapan kamu mau bawa menantuku ke sini? Ibu sudah siapkan sekotak perhiasan. Cuma nunggu kamu bawa dia pulang. Kak Rama, sejak kapan punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Urusanku. Kenapa harus kamu tahu? Kakak kenapa ya? Galak banget. Memangnya kenapa? Pasti dia berantem sama menantuku. Kak Rama yang begitu sombong, pasti nggak akan mengaku salah. Gimana kalau aku temani Lia minta maaf untuk Kak Rama? Pas banget, Lia juga belum ketemu calon kakak iparnya. Ide bagus. Bagus apanya? Kalau mau minta maaf, biar ibu sama Lia yang pergi. Melati, ini urusan keluarga ibu. Gak usah repot kamu. Kamu baru pulang dari luar negeri. Pulang istirahat saja. Baik, aku pamit dulu. Siapa sih nenek pengemis ini di depan rumah Ayu? Minggir, kotor sekali. Berhenti, paman kedua. Tangan paman ini, selain mencuri, cuma buat menindas. Lebih baik dipotong saja. Putri Ayu, kamu malah bantu orang luar untuk menindas pamanmu sendiri. Akan kubilang pada kakek tua. Udah besar kok masih ngadu. Jangan-jangan masih pakai popok ya? Dasar bocah, apa katamu? Dasar bocah, awas kalian semua! Kamu tinggalkan aku di hotel, lalu kabur. Ketahuan kan? Mantan pacarnya Rama. Itu kamu. Kamu masih ingat aku ya? Kamu mantan pacarnya Rama. Manis sekali mulutmu. Aku mana ada Seyong itu? Kalau ada, itu aku, mantan pacarnya Rama. Ini ibuku. Ternyata tante ini ibu mantan pacarnya Rama. Kalau kalian datang mencari Rama, dia nggak di sini. Kami bukan cari dia, kami cari kamu. Kamu dan Rama, apa hubungan kalian? Aku dan dia bukan hanya teman loh. Dia yang mantan pacarnya Rama. Kami kesini mau tanya kamu. Kamu dan Rama sudah sejauh mana? Sudah tidur bareng? Jangan malu. Anggap saja aku garansi. Lia, Wijaya. Ayo, cepat. Jangan dengarkan dia. Nanti aku beri mereka pelajaran. Urusanmu dengan mantan pacarmu, apa hubungannya denganku? Mantan pacar apa? Itu ibuku dan adikku. Aku nggak peduli. Jangan nggak peduli. Kamu istriku. Sayang, aku salah sembunyiin. Sayang. Lepaskan. Nggak mau. Lepaskan aku. Nggak mau. Aduh, pasti patah. Jalan pintar apapun nggak akan berhasil. Akan kuurus surat cerai. Kita cerai. Cerai? Aku nggak setuju. Udah tidur sama aku, harus tanggung jawab. Dasar tak tahu diuntung. Aku nggak akan setuju. Putri Ayu, kalau sampai kakek tua tahu kamu main gila, kita lihat saja posisimu sebagai Presdir Ayu Group masih bisa dipegang atau tidak. Kenapa? Kak Rama itu milikku. Gak ada yang boleh merebutnya. Nona, orang di depan sudah pergi. Baik. Yah, selain malas, dia juga menindas paman. Mana ada yang cocok jadi CEO PT Ayu Bersaudara? Harusnya kakek tidak menyerahkan perusahaan ini padanya. Putri, Hendra bilang kamu memecatnya dan mau mengusirnya dari perusahaan. Orang yang membuat Ayu Group bangkrut. Menurut kakek, apa aku tak seharusnya memecatnya? Iya, jangan dengar omong kosongnya. Dia yang main gila tiap hari. Takut posisi CEO-nya direbut aku. Makanya mau memfitnahku. Iya, kakek nggak tahu. Sejak dia putus sama Rizky Pratama, dia jadi seperti Ratu Galak. Pria di sisinya tiap hari ganti. Perusahaan nggak pernah dia ke sana. Lagian dia juga nggak bisa punya anak. Jadi nggak takut bikin masalah. Cukup! Kakek.
Putri, katakan pada kakek, apa yang paman kedua bilang itu benar? Kakek, aku tidak. Orang ini sudah datang ke sini. Jelas-jelas dia itu sopir miskin. Kalau sampai ketahuan, Nona Besar Ayu main gila sama sopir, muka keluarga Ayu mau ditaruh di mana? Dengar dari siapa? Dia bukan supir. Bukan sopir, dia direktur utama ya. Putri, tak malu, jangan main gila lagi. Ya, kalau ini tersebar, saham perusahaan pasti anjlok. Ya, suruh saja dia serahkan posisi CEO-nya padaku. Dia bukan sopir, dia direktur utama PT Bulan Baru, Tuan Rocky. Omong besar. Kalau kamu bisa dapat direktur utama PT Bulan Baru, aku juga bisa nikahi ibu direktur Bulan Baru. Paman, jaga ucapanmu. Jangan seret orang lain. Direktur utama PT Bulan Baru yang hebat itu mau hidup sama kamu, ayam yang tak bisa bertelur. Cuma kamu yang bisa mimpi di siang bolong. Aku nggak boleh ngerunjak sedikit. Kalau kamu mau aku diam, Tuan Rocky ke sini. Kenapa? Nggak berani ya? Takut sopir miskinmu nggak bisa pura-pura jadi presdir besar. Putri Ayu, paman bukan mau ngejek. Hidup pribadi kamu yang kacau akan merusak citra perusahaan. Demi perusahaan, sebaiknya turun saja. Diam kamu. Ayah, dia itu keponakan kandung ayah. Aku juga anak kandung ayah. Ayah pukul sampai sakit. Putri, jangan takut, kakek khawatir. Apa kamu benar-benar pacaran dengan sopir? Memangnya bohong. Kalau benar-benar presdir PT Bulan Baru yang asli, Tuan Rocky, dia sudah lama bawa ke sini. Dia cuma takut ayah menyerahkan posisi presdir padaku, makanya nggak berani bilang. Kakek, enggak. Dia bukan supir. Hei, kalau gitu, panggil dia ke sini. Berani? Kami sudah putus. Bohongannya makin konyol saja. Aku juga baru saja cerai dari ibu direktur. Putri, panggil dia ke sini. Kalau yang bersamamu orang baik, kakek juga bisa tenang. Kalau enggak, kakek... Kakek! Aku telepon dia sekarang. Nama Wijaya, bisa nggak kamu ke rumahku sekarang? Kakek, dia bilang sebentar lagi datang. Aku antar kakek ke rumah sakit sekarang ya. Tunggu sampai kakekmu masuk rumah sakit, kamu langsung bawa si ganteng itu pulang. Pura-pura dia sudah kesini. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Kamu memang nggak ada yang mau. Cuma bisa dapat supir miskin. Kakek tua, cepat, suruh dia serahkan perusahaan ke aku. Kalau dia bikin perusahaan bangkrut, uang masuk ICU pun nggak punya. Kamu... Kakek. Hendra Ayu, minta maaf pada kakek. Aku minta maaf kenapa? Dia mati. Itu juga gara-gara kamu, bintang sial. Cari supir miskin. Muka keluarga Ayu sudah kamu hancurkan. Masih punya muka hidup. Supir miskin? Pak Hendra, maksudnya saya. Kakek, dia Rama Wijaya. Benar, kakek. Saya Rama Wijaya. Saya direktur utama PT Bulan Baru. Rocky, si ganteng ini merogoh kocek ya. Baju kamu ini habiskan banyak uang keponakanku ya. Kamu Rocky, aku ini ayahnya Rocky. Kakek tua, kamu harus buka mata besar-besar. Jangan sampai tertipu dia. Direktur mana yang ke rumah pacarnya tanpa membawa apa-apa? Dasar cuma mau cari untung. Kalian berdua bikin aku ketawa. Siapa bilang direktur kami ke rumah pacarnya nggak siapin apa-apa? Pak, yang Bapak suruh siapkan, sudah saya bawa semua. Ini setel lengkap zamrud, nilainya 300. Kalung berlian langka, dari berlian langka, nilainya tak terukur. Dan kontrak dengan PT Ayu Bersaudara ini juga siapkan khusus oleh Bapak. Tidak mungkin. Ini semua palsu. Pasti si Putri Ayu bersekongkol dengan si miskin ini untuk menipu kakek. Dia sama seperti ibunya yang mati dini, terpikat oleh pria. Jangan tertipu olehnya. Ini kontrak dari PT Bulan Baru. Syarat-syaratnya dan stempel PT Bulan Baru. Siapa berani palsukan? Jangan ngawur. Keluar dari sini. Ya sudah, dasar tua bangka. Nanti jangan sampai menangis minta aku kembali. Kakek! Kakek! Jangan halangi jalan. Pak
Hendra setuju pergi dari keluarga Ayu dan menyerahkannya pada seorang wanita. Kamu siapa? Mau apa? Aku mau membantumu merebut kembali apa yang seharusnya milikmu. Nona Ayu, Anda seharian tak makan. Direktur utama suruh saya beli susu hangat buat hangatkan perut. Susu, apa yang kamu beli? Kok amis banget? Nggak amis kok. Nggak amis kok. Coba lagi. Aneh, kok nggak amis lagi? Pasien sudah tua, sudah pernah operasi jantung. Keluarganya harus hati-hati. Jangan biarkan dia terlalu emosional. Makasih, Dr. Lily. Rama, aku takkan lama lagi. Putri dari kecil tak punya orang tua. Paman keduanya juga tak bisa diandalkan. Bisa tolong jaga dia baik-baik. Kakek terang saja. Serahkan Putri pada saya. Saya pasti akan menjaganya. Putri, sebelum kakek mati, mau lihat kamu menikah. Kakek, jangan ngomong gitu. Kakek pasti akan panjang umur. Janji sama kakek. Dia ragu. Dia beneran mau cerai. Tidak bisa. Kakek, ada satu hal. Mungkin Putri belum sempat bilang ke kakek. Sebenarnya, saya dan Putri sudah menikah. Jangan ngomong ngawur. Kakek Ayu, kakek main-main lagi dengan alat medis. Kalau kakek begini lagi, malam ini kakek akan saya suruh pulang. Dokter Lily, apa kakek bisa pulang hari ini? Meskipun kakek Ayu sebelumnya jantungnya sedikit terguncang, tapi operasinya berhasil. Sudah bisa pulang untuk istirahat. Kakek pura-pura sakit. Tahu nggak, aku khawatir banget. Putri, kakek beneran sakit jantung. Susah bernapas. Nggak pura-pura. Kepala kakek sakit lagi. Kakek mau istirahat. Kamu pulang dulu. Makasih. Pulanglah. Ayo. Makasih banyak untuk hari ini. Soal barang-barang di rumahmu akan kukembalikan. Soal kontraknya, Ciok dan berlian itu, semua dari ibu dan adikku yang siapkan. Putri Ayu, aku hanya mau kerjasama denganmu. Soal kontraknya akan saya uruskan lewat perusahaan. Gak bisa. Kalau bukan kamu yang urus, menurutku kerjasama ini batal. Kamu mengancamku. Aku menggoda kamu. Rama, aku takkan percaya lagi kata-katamu. Pak, Andi, menurutmu dia mikirin apa? Maaf, Pak. Saya belum nikah. Jadi, saya nggak tahu istri. Saya ke mobil. Kalau Putri Ayu tak putus dengan Rama, seumur hidupmu hanya akan ditekan olehnya. Pak Ayu, apa Bapak rela? Syih, kakakku sudah mati. Keluarga Ayu harusnya milikku. Aku punya ide. Asal Bapak bisa dapat lemah Putri Ayu, biar dia nurut sama Bapak. Nanti keluarga Ayu pasti akan jadi milik Bapak. Ide apa? Cepat katakan. Pak Ayu juga pria. Menurutmu, apa Rama akan suka wanita murahan? Kamu benar. Akan segera aku urus. kakakku keterlaluan sekali. Malah bantu Rama menipu kamu. Nanti aku pulang, pasti ku beri dia pelajaran. Kok kopinya amis banget? Kok kopinya bisa amis? Ini latte. Selain kopi, isinya cuma susu. Susu, apa yang kamu beli? Kok amis banget? Nggak amis kok. Kemarin Kak Andi kasih aku susu. Aku juga merasa amis. Tapi kalau dari Rama, nggak amis lagi.
Dulu kamu nggak pernah merasa susu amis, kan? Biasanya kalau selera makan berubah, kamu mungkin hamil. Nggak mungkin. Ke rumah sakit. Ayo, aku sudah bawa kakek tua kembali ke rumah Ayu. Kalau kamu nggak mau dia kenapa-kenapa, sebaiknya cepat pulang juga. Kamu mau apa? Kalau macam sama kakek, aku nggak akan melepaskanmu. Aku cuma kasih setengah jam. Putri. Kak, tadi Putri ditelepon paman kedua. Lalu dia lari keluar. Paman keduanya sepertinya mau celakain dia. Cepat cari Rama Wijaya. Kakek, aku pulang. Kakek! Kakek! Paman, kamu sembunyikan kakek di mana? Putri Ayu, kakekmu juga ayah. Asal kamu nurut, bantu aku rekam sesuatu. Nanti akan kuberikan dia kembali. Ini aku siapkan khusus untukmu. Sesuatu yang enak. Kalau kamu nggak mau baik-baik, maka terpaksa pakai cara keras. Paman, kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Lepaskan kakek sekarang. Kalau enggak... Masuklah. Pak Hendra, serahkan saja Putri Ayu pada pria ini. Aku jamin, aku pasti akan membantumu mencapai keinginanmu. Tenagaku lemah. Jangan melawan, Nona Ayu. Kudengar kamu jago berkelahi. Makanya, kudikat tanganmu ini. Mingxian! Tenang saja. Padamu bagus sekali. Pasti akan ku capture dengan indah. Aku ya, dasar jalan. Ada apa ini? Kamu bahkan merekam video pun tidak bisa. Hendra Ayu, kamu tega merekam keponakanmu sendiri video mesum. Kira-kira kamu akan dipenjara berapa tahun? Tapi aku tahu kamu ditipu. Asal kamu lepaskan ikatanku, aku bisa memaafkanmu. Jangan menakuti aku, Putri Ayu. Dasar jahat, kamu yang menculik Nona Ayu. Kubunuh kau. Putri Ayu sudah lapor polisi. Rama datang terlalu cepat. Aku hanya bisa pura-pura jadi saksi. Jangan gegabah, kamu harus percaya aku. Baru bisa lolos. Kak Rama, aku takut. Tenang, kamu hebat. Nona Ayu kenapa? Putri, kamu nggak apa-apa? Jangan-jangan Nona Ayu hamil. Aku cuma sakit perut. Dia bisa hamil? Aku, Hendra Ayu, akan makan tai terbalik. Putri Ayu, kamu itu wanita mandul. Semua orang tahu, dia itu ayam yang tak bisa bertelur. Aku satu-satunya pewaris Ayu. Cepat lepaskan aku. Berisik lagi, akan kupejepit mulutmu. Kamu kaget. Aku antar ke rumah sakit untuk periksa. Gak usah, aku mau cari kakek. Nona Ayu, Kak Rama juga khawatir. Kamu dingin sekali. Kak Rama akan sedih. Ikut aku ke rumah sakit. Aku yang cari kakek. Sialan, Putri Ayu, kamu takkan berhasil. Kak Rama hanya akan jadi milikku.
Gimana? Kehamilan Jit Minggu. Syukurlah Putri, kamu akhirnya hamil. Sekarang kulihat saja, siapa lagi yang bilang kamu nggak bisa punya anak? Aku akan bawa tim live untuk lihat Hendra Ayu terbalik makan tai. Juga, aku harus siapkan kamar bayi dan perlengkapan bayi. Syukurlah. Tante Wijaya paling suka anak kecil. Kayaknya kamu bisa masuk keluarga Wijaya. Maksudmu, aku cari anak untuk naik status? Bukan itu maksudku. Kak Rama, aku cuma bahagia untukmu dan Tante Wijaya. Putri, jadi pernikahan kita... Aku akan rawat anak ini sendiri. Apa maksudmu? Lagi pula, kamu sudah... Kita cerai saja. Aku tak setuju cerai. Kenapa kamu tidak setuju? Kak Rama, Nona Ayu, apa kamu salah paham? Biar aku jelaskan. Jelaskan apa padanya. Dia anggap aku seperti petani. Setelah dapat hasilnya, langsung ditendang. Kamu cuma alasan buat dia. Rama Wijaya! Jangan harap bisa cerai seumur hidupmu. Bayinya belum sebulan. Baru embrio. Gampang hilang. Nona Ayu, awasi baik-baik ya. Kak, sore ada lelang perhiasan. Ayo ikut. Melati kan desainer perhiasan. Pas banget, dia bisa bantu kita pilih. Ada, cincin? Nggak ada. Tapi ada dari abad ke-18, intan merah. Melati, tolong bantu aku. Putri lagi marah sama aku. Tolong ukur ukuran jarinya. Setelah Putri dapat intan merah, tolong desain cincin pernikahan untukku. Kak Rama, dia sudah begitu padamu. Kamu nggak marah? Sudahlah, dia istriku. Kalau aku nggak lindungi dia, siapa lagi? Putri, kamu masih mau cerai sama Rama? Yang di perutmu itu kan pewaris keluarga Wijaya. Keluarga mereka pasti nggak akan biarkan kamu pergi begitu saja. Kayaknya cerai ini nggak gampang. Di sisinya, sudah ada yang lain. Masa sih? Nona Ayu. Kak Rama suruh aku minta ukuran jari manismu. Kerjasama, Nona Ayu. Ngapain? Lepaskan! Nona Ayu, temanmu ribut Kita bicara di mobil. Aku ikut kamu. Jangan sakiti temanku. Putri, aku dan Kak Rama sahabat dari kecil. Sejak kecil akan menikahinya. Tapi kamu muncul. Hamil. Nona Ayu, menurutmu aku harus bagaimana? Kamu mau apa? Kalau aku bilang ke Kak Rama, kalau kamu nolak diukur dan tega mau cerai, saat berkelahi, kamu jatuh dari mobil. Menurutmu Kak Rama percaya kamu atau aku? Melati Sari, ku kasih kamu tugas desain cincin berlian untuk Putri Ayu. Kenapa dia jadi begini? Ini semua salahku. Aku gagal menahannya. Nona Ayu, dia bilang mau cerai. Katanya kalau aku gak berhenti, dia akan lompat dari mobil. Aku kira dia cuma mengancam. Gak nyangka dia sungguh. Gak peduli anak di perutnya. Benar-benar lompat dari mobil. Ini semua salahku. Kak Rama, salahkan aku saja. Putri Ayu, demi cerai dariku. Sampai anaknya pun ditinggalkan. Ya sudah, kalau begitu. Asal kamu bilang tidak.
Aku percaya kamu. Kalau aku bilang dia mau celakai aku dan anakku, kamu percaya? Percaya. Kak Rama, kita tumbuh bersama dari kecil. Kapan aku bohongi kamu? Dia nggak akan bohong. Lalu aku? Kita sudah kenal berapa lama? Kamu baru kenal dia berapa lama? Di hatimu, aku begitu buruk. Kamu sengaja melukai orang. Andi, bawa dia ke polisi. Kenapa? Kenapa kau percaya dia, bukannya aku? Karena dia istriku. Maaf, aku lalai. Ana akan ada lagi. Putri, aku pesan bubur. Minum sekarang biar hangat, biar bisa minum obat. Ayu, kamu bohong. Aku nggak bilang apa-apa. Kamu sendiri yang kira anaknya hilang. Ayu, kamu penipu. Kok dia pergi? Ya pasti nyari sahabatnya. Omongan pria itu bohong. Katanya percaya, ternyata bohong. Mengatisari sungguh nggak manusiawi. Kalau Rama masih membelanya, berarti dia buta. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kakakku bilang tenang saja. Dia akan bawa kakekmu pulang dengan aman. Pak, Hendra Ayu mau bertemu Anda, baru akan bilang di mana kakek Ayu. Pas, aku juga mau ketemu dia. Jalan. Tuan Rocky, saya paman Putri Ayu, juga pamanmu. Suruh mereka lepaskan saya. Kita masih satu keluarga. Satu keluarga. Hendra Ayu, tepati janjimu dulu, baru bicara soal keluarga. Janji apa? Nona Ayu hamil. Tuan Muda Hendra, waktunya lift makan teh. Tuan Rocky, Anda suka bercanda. Andalah yang bercanda. Sebelum kesabaranku habis, katakan di mana kakek Ayu. Kalau tidak, Aku bicara. Pratama bilang mau mengirim kakek tua ke panti asuhan di luar negeri. Sekarang seharusnya masih di bandara. Kakek, syukurlah kakek selamat. Baik-baik saja. Untung Rama cepat ke bandara. Kalau tidak, aku akan dibawa oleh anak durhaka itu ke panti asuhan di luar negeri. Makasih sudah selamatkan kakekku. dia selamat. Aku pergi. 贼跑差本人，妈妈。 Makasih sudah antar kakekku. Cuma itu. Memangnya mau aku bilang apa? Melati Sari hanya menerima tugasku untuk mendesain cincinmu. Kamu tak seharusnya masalah kita berdua dibawa ke dia. Kamu membela dia? Dia hanya orang luar. Belum tentu. Siapa tahu kapan saja dia bisa jadi orang dalam. Putri Ayu, pernikahan bukan main-main. Bukan mau nikah, nikah. Mau cerai, cerai. Kamu kan sedang hamil. Nona Ayu, aku sengaja minta Kak Rama membawaku untuk minta maaf.
kamu jatuh dari sepeda. Aku juga salah. Maafkan aku. Perlambat projeknya. Utamakan kesehatannya. Juga perlengkapan bayi, pilih yang terbaik. Bu, ada kabar besar. Kakku hebat. Dia bikin orang hamil. Aku mau jadi nenek. Aku mau jadi bibi. Penurus, ambilkan ginseng dan kue si serta kue hua yang aku simpan. Aku mau ke keluarga Ayu. Ayo. Senangmu takkan lama. Putri, kamu hamil. Ini hal besar. Kenapa gak bilang ke kakek? Tadi Bu Rama bilang soal pernikahanmu dan Rama. Rencananya sebelum perutmu besar, kita adakan ulang. Aku sudah cari tanggalnya. Tanggal 9 bulan depan. Itu bagus banget. Gak usah repot. Aku gak akan nikah ke keluarga Wijaya. Apa maksudmu? Kamu sudah resmi nikah sama Rama. Gak mau nikah? Mau cerai sama dia ya? Kakek, dokter bilang kakek, jangan emosi. Kamu sudah cerai sama Rama. Ngapain peduli sama aku? Biar aku mati saja. Bukan cerai. kakek, waktu kami resmi, sudah sepakat. Bukan dia yang masuk ke keluarga Wijaya, tapi aku yang masuk ke keluarga Ayu. Masuk keluarga? Masuk keluarga Ayu? Sebenarnya, kamu mau apa? Kalau nggak mau kakek mati, jangan bicara. Benar, aku masuk keluarga. Aku akan jadi menantu keluarga Ayu. Aku juga akan tinggal di sini untuk menemani Putri Ayu. Aku tidak setuju. Kamu tak setuju? Kakek setuju. Bu Rama mau tidak ya? Ada, anak sudah besar, tak bisa dipegang. Biar saja dia kemanapun. Rama, kapan kamu mau pindah ke sini? Terserah kakek. Jangan berlebihan. Baiklah, kakek antar sekarang. Pilih kamar. Bu, biar Putri Ayu temani ibu. Kebetulan, aku bawa sup ikan yang baru matang. Buat Putri coba. Mih, aku yang masak sendiri. Masak lebih dari 2 jam loh. Minum yang hangat ya. Terlalu pekat ya. Nih, minum air. Putri, aku suruh dapur buat sup asam pedas. Reaksinya seberat ini. Dia sejak kemarin nggak bisa makan apa-apa. Kalau begini terus, anaknya belum lahir, dia mati kelaparan duluan. Mati kelaparan? Karena anakmu, Putri sejak kemarin nggak bisa makan apa-apa. Makan apapun mau muntah. Minum air, biar mereda. Dia nggak bisa minum air. Putri, bukannya minum air saja mau muntah, kok sembuh? Putri, kamu bisa makan. Aku tahu. Asal Rama ada di samping Putri, Putri bisa meredakan mualnya. Rama, jangan pulang. Nih kamu tinggal di sini. Baik, aku telepon sekarang. Suruh orang antar barang-barangmu. Aku pulang sendiri saja. Wah, Rama, aku serahkan padamu. Tenang saja mertua. Putri kami pasti akan baik padanya. Baik. Pengurus, siapkan kamar di atas. Putri, kamu muntah lagi? Aku nggak muntah. Jangan-jangan ini yang katanya mual hamil berpindah.
Kenapa air ini baunya aneh? Aku juga merasa begitu. Rama, kamu sengaja. Mau istirahat? Kembali ke kamarmu. Benar. Nggak tidur bareng. Dia ini direktur utama atau humas? Cuma bercanda. Kondisimu sekarang, kesehatan kandunganmu yang terpenting. Rama Wijaya. Rama Wijaya pasti sudah suka kamu. Direktur utama PT Bulan Baru, pewaris keluarga terkaya Wijaya. Kalau dia nggak suka kamu, ngapain dia mau jadi suami miskin? Lagian, aku dengar kalau istri hamil, kalau suaminya sangat mencintainya, bisa terjadi suaminya jadi menggantikan mualnya. Putri, kalau kamu, memangnya sama Rama Wijaya nggak ada perasaan sama sekali? Aku tanya yang paling... Kamu nggak naksir badan dia? Dia ini direktur utama atau humas? Tapi jangan lupa, di sisinya masih ada melati sari. Cih, dia itu cuma bunga palsu. Masa kamu mau Rama Wijaya jatuh ke jurang dan musnah? Ninja! Sadaba! Putri, ini aku. Aku mohon, minta Tuan Rocky lepaskan aku. Aku sudah 3 hari tak makan. Kalau tak dapat kerja, aku akan mati kelaparan. Katanya pernah jadian. Masih ada... Bukankah kita hampir menikah? Kamu takkan sekejam itu membiarkanku mati. Iya kan? Benar kan? Sapam, disangka saja. Jangan maju. Putri, Rocky sekarang seluruh industri memblokirku. Aku jadi kurir, jadi sopir, tetap saja dilaporkan. Bahkan mengemis dan memulung, aku juga dipukuli. Aku memang salah padanya, tapi tidak sampai mati. Lihatlah perasaan kita dulu. Lepaskan aku ya. Mundur, sifatmu buruk. Siapa tahu dulu kamu salahkan siapa, lalu balas dendam. Selain keluarga Wijaya, siapa lagi yang sehebat itu sampai membuatku hidup tak layak manusia? Ambil uangnya, nyah. Rizky, jangan muncul lagi. Putri, dengar aku. Putri! Nona Melati, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti berhasil. Gagal lagi. Mati sana. Citra, mau 碰吗？ mau 碰吗？ ikut aku. Kamu beneran gak mau bilang ke Rama? Munculnya Rizky Pratama aneh bang. Aku gak enak aja. Ada yang cari 2 pengawal lagi. Dewi, aku lapar banget.
Katanya restoran itu ganti chef baru. Aku ajak kamu coba masakannya. Itu kan kakakku dan Rama. Kok mereka ada acara makan di sini? Putri Ayu dan Dewi kok juga makan di sini? Pak, perlu ajak mereka? Tidak perlu. Rama ganteng banget. Dia bersinar banget. Tadi dia... Enggak. Dia melirikmu. Dia lagi deketin kamu. Jangan ngawur. Kamu sudah sembuh. Dia makan enak-enak. Gak ada masalah sama sekali. Lama tak jumpa. Nona sejak kamu ditolak dan dicampakkan, sudah lama tak kulihat keluar. Pantas. Kalau aku perempuan, aku juga tak berani keluar. Ayam yang tak bertelur. Fungsi dasar saja tak punya. Beraninya keluar. Menurutku, cari saja tali. Gantung saja. Iya kan? Wah, itu Nona Ayu kan? Katanya Randy dan Nona Ayu pernah dijodohin ya? Sayangnya, Nona Ayu terlalu pilih. Gak suka Randy. Bahkan menamparmu. Kalau Randy gak balas, bukan laki-laki. Dasar cewek. Aku akan balas utang sekarang. Biar kamu lihat aku laki-laki atau bukan. Anjing dari mana ini? Belum makan sudah ribut. Beraninya kau panggil aku anjing? Randy, kau tahu aku begitu. Pasti tahu, tangan ini sangat nakal kan? Siapa berani? Ku ampar. Waktu dijodohin Randy, kau kena 2 tampar dariku. Putri Ayu, berani kau sebut. Kalau bukan karena kau, aku takkan diusir ayahku dari perusahaan. Dan si anak haram itu masuk. Dasar jalang. Putri! Nggak apa-apa. Kau pergi sendiri, atau aku suruh orang mengusirmu? Kamu siapa? Awas, jangan ikut campur. Keluarga Santoso, Kota Laut. Kalau cari masalah denganku, kau akan tahu rasa. Keluarga Santoso Kota Laut? Dasar rendahan. Dasar pengemis buta! Kau pikir karena punya jalang ini, kau bisa berbuat seenaknya, ha? Semua takkan bisa pergi. Kubunuh kalian semua di sini. Mati kalian semua! Kamu ngapain? Tuan Rocky, anak saya masih naif. Tolong maafkan dia kali ini. Dia itu yang Bapak maksud, Tuan Rocky. Bulan baru yang mau investasi di perusahaan kita. Randy Santoso. Beraninya melawan ibu direktur kami. Masih mau direktur kami investasi. Jangan terlalu berhayal ya. Ibu direktur? Majalang, mana mungkin dia jadi ibu direktur? Diam kamu! Tuan Rocky, ini semua salah saya. Nanti di rumah, saya pasti akan hukum anak saya ini. Jadi, soal investasi PT Bulan Baru, apa masih ada kesempatan? Menurut Ibu Rama? Ibu Rama? Sudah punya anak, masih tak mau mengaku siapa aku. Ibu Rama. Bukannya dia mandul. Bukannya dia wanita batu. Dia wanita batu. Kok bisa punya anak? Andy. Sampai. Hei, ngapain kalian? Tolong, Pak! Pak Santoso, kelihatannya makan malam hari ini tidak jadi. Silakan pulang.
kamu ngapain? Ini restoran. Kamu mikirin apa? Kamu kan lagi hamil, sayang. Nanti setelah lahiran, kamu mau dimanapun boleh. Aku nggak mikir ngawur. Aku yang mikir ngawur. Lihat, sudah keseleo kan? Kamu kan lagi hamil. Nggak boleh pakai salep peredam. Agak dingin, tahan sebentar ya. Aku lapar. Nggak apa-apa, kamu makan saja. Kamu muntah di sebelahku. Aku jadi nggak nafsu makan. Pak Direktur, selain Pak Santoso, ada beberapa mitra kerja menunggumu di ruang sebelah. Aku keluar sebentar, aku segera kembali. Ramamu itu tadi keren bang. Rama baru pergi, kamu langsung muntah. Jangan-jangan dia itu mesin pengganti muntahmu ya? Pas Rama pergi, kamu muntah. Pas dia balik, kamu langsung sembuh. Malah dia yang muntah, bukan mesin ganti muntah. Apalagi? Tenang, makan saja. Jangan-jangan dia muntah gantian. Mau kemana? Mau buktikan sesuatu. Sepertinya Nona Besar Ayu yang akhirnya menaklukkan Rocky. Maaf, kalau saya berani bertanya, kapan kalian akan menikah? Kita semua yang hadir di sini, apa ada keberuntungan untuk menghadiri pernikahan kalian? Masih belum waktunya menikah. Kalau ada kabar, akan saya sampaikan. Lihat Nona Besar Ayu itu. Sudah hamil. Keluarga Wijaya tak mau nikahinya. Bisa jadi setelah lahiran dia akan ditinggalkan. Rocky sampai muntah marah. Putri Ayu tamat. Pasti dipecat kali ini. Minum air. Nona Besar Ayu, cari mati. Kamu nggak heran sama sekali. Dari awal kan, mual hamilku bisa berpindah. Kamu yang selalu menggantikan mualku. Kamu terharu ya? Enggak. Ngomong gak sesuai hati. Kamu setuju aku masuk ke keluarga Ayu? Kalau aku nggak setuju? Aku tetap masuk ke keluarga Ayu. Ini pilihanku. Aku nggak pindah. Untung saja belum selesai ngomong. Aku pulang dulu. Biar Andi antar kamu. Setelah acara selesai, aku akan cari kamu.
Rocky, kamu mau masuk keluarga Ayu? Kamu bercanda dengan Nona Ayu, kan? Ada masalah? Keluarga Wijaya, kaya raya. Anda satu-satunya pewaris keluarga. Keluarga Ayu hampir bangkrut. Harus bawa mahar yang lebih banyak. Mahar? Kamu masih mau cerai sama Rama? Menurutku, Rama nggak kelihatan seperti orang yang selingkuh. Justru si Melati itu sok ikut campur. Dewi, dia sudah lama nggak ada gerak. Aku nggak enak rasanya. Kayaknya ada masalah besar. Putri, mau ketemu kakek. Walau dia brengsek, dia tetap anak kandung kakek. Kakek, biar aku antar. Lagian, aku juga sudah lama nggak ketemu paman. Baik. Ayo. Dia kan sudah masuk, mau apa lagi? Aku curiga dia mau memanfaatkan. Lagi pula, pasti ada dalang di baliknya, siapapun dia. Karena mereka yang datang sendiri. Biar mereka masuk penjara seumur hidup. Ayah, aku salah, ayah. Aku salah, aku tak seharusnya dengar orang luar dan memanfaatkan ayah untuk melawan putri. Ayah, nak, mohon maafkan aku. Karena kau sudah tahu salahmu, kau harus tetap di sini dan tanggung jawab atas perbuatanmu. Putri, kau tak mau aku bahagia. Kau takut aku merebut harta. Dasar tak tahu diri. Nona besar Ayu, mohon lepaskan Hendra. Aku dan anakku tak bisa tanpa ayahnya. Lepaskan Hendra, biar dia pergi. Kalau tidak, aku akan bunuh diri di depanmu. Putri, pamanmu itu hamil anaknya. Tanpa ayah, kakek sudah bilang ke Rama. Lagi, pamanmu akan dibawa pulang. Kir, kakek akan begitu mudah melepaskan pamanmu, kan? Kalau paman kedua bisa hidup rukun dengan Indah Wulandari, itu juga... Saya jaga Indah Wulandari di sini. Baik. Aku di RS, gak usah kesini. Aku sebentar lagi pulang. Citra Zainal. Aku di RS, gak usah kesini. Aku sebentar lagi pulang. Putri Ayu dan kakek Ayu bertemu Hendra Ayu. Pacarnya Hendra Ayu tabrak tembok agar mereka membebaskan Hendra Ayu. Makanya masuk RS. Jebaka. Hendra Ayu takkan secerdas itu. Pak, beberapa waktu lalu saya melihat Nona Melati membawa Indah Wulandari bertemu Hendra Ayu. Tak lama setelahnya, Citra Zainal kabur dari rumah sakit jiwa. Maksudmu, semua ini jebakan Melati Sari? Citra! Ayu! Enggak apa-apa. Kamu tega pakai jarum HIV untuk melukai Ayu. Kenapa? Dia bisa seperti menampar pengemis untukku. Cuma karena aku terpuruk. Kanku. Asal dia juga jadi orang sampah, kita bisa bersama lagi. Rizky! Dasar gila! Dasar bodoh. Kamu mau apa?
Kamu mau apa? Kanan! Ayu! Lihat saja hubungan kita selama ini. Lepaskan aku! Aku kasih tahu sama semua ulah Melati Sari. Dia mau membunuhmu. Dia mau mencelakaimu. Aku tak tahu maksudnya begitu. Aku juga tidak pernah suka dia. Mikir! Andy! Kamu di mana? Jangan buat aku takut. Kamu di mana, Rama? Aku di sini. Aku tak apa. Jangan nangis. Kita kenapa? Aku lihat mobil van mau nabrak Rocky. Aku ambil resiko, langsung ku blokir di depan. Untungnya sempat. Bunuh Ayu. Tangkap dia! Bunuh Ayu, balas dendam untuk ayah. 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 Bunuh Ayu. Setelah pernikahan, Rizky Pratama memanfaatkan alasan mengobati citra Zainal, memberinya banyak obat yang membuatnya pusing. Setelah itu, Pak Zainal ditangkap. Dia dikurung di rumah sakit jiwa. Kali ini Melati Sari yang membebaskannya. Pak Zainal sudah meninggal beberapa hari lalu. Katanya dia berkelahi di dalam. Kepalanya tertabrak. Jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu lagi, Citra. Antar dia kembali ke keluarga Zainal. Baik. Biar kami bertiga yang antar. Keberangkatan kami juga ke sana. Kamu mau kasihan padanya? Apa dia masih bebas? Kalau dia nurut, dia bisa bebas. Kalau tidak, dia bisa kembali ke RSJ. Hagdir, tadi Anda keren banget. Aku sampai mau jatuh cinta. Gak mau kerja lagi. Kamu gak enak badan. Mau ke rumah sakit periksa? Gak usah periksa, tapi harus bereskan orangnya. Aku sudah memancing Putri Ayu ke rumah sakit. Hari ini Putri Ayu pasti tak akan lolos. Nona Melati, Anda harus tepati janji. Bantu keluarga Ayu dan Sari berkolaborasi. Bantu Hendra di PT Ayu Bersaudara untuk mengukuhkan posisinya. Kok kamu belum mati? Kamu aja nggak mati, aku kenapa? Melati, kamu gila. Melati, kalau kamu berani sentuh Putri Ayu lagi, aku akan menyesal pernah lahir. Bunuh aku. Bunuh aku. Aku sudah menyesal. Kenapa aku harus pergi? Kalau aku nggak pergi, wanita di sisimu seharusnya aku. Semua salahmu yang merebut karamaku. Mati. Kenapa kamu nggak mati? Akan kubunuh kau. Kubunuh kau. Nona besar Ayu, aku cuma pesuruh. Aku nggak tahu apa-apa. Ampuni aku. Putri Ayu, kamu memang seperti kata pamanmu. Dasar monster dingin dan kejam. Pantas kau yatim piatu, tak dicintai pria, dan tak bisa punya anak. Dasar tak tahu diuntung. Bahkan paman dan keponakanmu sendiri kamu tega. Kau akan mati sebatang kara. Kau akan kena karma.
Kamu terpengaruh omongannya. Aku punya cara untuk membuat semua orang diam. Cara apa? Kita umumkan, aku sebagai ayah anaknya. Kita nikah lagi. Aku masuk ke keluarga kamu. Aku bawa mahar. Anaknya pakai nama keluargamu. Mimpi saja. Kak Ipar, kok kakak duduk di sini? Gak mau makan? Aku nggak lapar, makan di rumah saja. Kak Ipar, kasihan sama kakakku ya. 2 bulan ini kakakku jadi kurus. Dia rela sendiri. Putri sudah suruh dia balik ke rumahnya, biar bisa lebih jauh. Tapi dia nekat banget, gak lepas dari Putri. Bahkan sengaja muncul saat Putri lagi makan. Jadinya semua orang tahu dia jadi sampah muntah Putri. Lia Wijaya, kakakmu itu licik banget. Dia mau semua orang di dunia tahu kalau dia ayah anak Putri. Kak Ipar, ini dari kakakku. Ditemukan di kamarmu surat cerai ini. Dia nggak beli drone buat pamer. Itu sudah sangat sabar. Aku lupa. Lihat apa? Kita pulang. Kita? Kak, adekmu cuma bisa bantu sampai sini ya. Rama Wijaya. Serai butuh masa penyesuaian. Aku sudah berpikir. Sudahlah, dah cerai lagi. Aku bukan orang sembarangan. Harus diumumkan. Diumumkan.